Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi Raharja dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menelusuri perkembangan teknologi informasi di kantor saya, yaitu kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Stasiun Meteorologi Budiarto, Curug. Perlu diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi dari stasiun kami adalah melakukan pengamatan cuaca, kemudian mengolahnya menjadi suatu bentuk informasi yang kemudian akan didistribusi kepada stakeholder terkait seperti penerbang maupun ATC. Kemudian kami juga mengirimkan data tersebut ke BMKG Pusat. Kantor BMKG Curug berdiri pada tahun 1950, yang tentu saja pada tahun itu teknologi informasi masih sangat kuno. Itulah mengapa saya mencoba untuk menelusurinya dari tahun berdiri sampai dengan sekarang. Ini adalah salah satu peralatan konvensional, namanya barometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan udara. Tekanan udara diamati setiap jam sekali secara manual dengan cara melihat nilai tekanan di dalam tabung air raksa ini. Kemudian nilai tekanan udara tersebut dicatat dalam sebuah form. Beberapa peralatan meteorologi ada yang diletakkan di luar kantor meteorologi di sebuah lokasi yang disebut dengan taman alat. Di taman alat inilah beberapa peralatan meteorologi ditempatkan. Jarak taman alat dengan kantor kira-kira 100 meter. Sehingga untuk melakukan pengamatan, seorang observer harus berjalan ke tempat tersebut. Kebayangkan guys kalau pengamatannya dilakukan pada tengah malam. Nah, salah satu alat yang ditempatkan adalah termometer bola basah dan bola kering, yaitu sebuah alat untuk mengamati temperatur udara. Peralatan meteorologi lain yaitu ombrometer, yaitu peralatan konvensional untuk mengukur banyaknya curah hujan. Kemudian ada yang disebut dengan Campbell-Stokes, yaitu alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Nih kayak gini nih bentuk alatnya. Selain itu ada peralatan yang disebut dengan evaporimeter, yaitu sebuah alat untuk mengukur penguapan udara. Hasil pengamatan cuaca tersebut kemudian dicatat dan disimpan ke dalam sebuah format khusus yang suatu saat nanti bisa dibuka kembali dan digunakan untuk berbagai keperluan atau untuk kepentingan penelitian. Hasil-hasil pengamatan cuaca tersebut kemudian akan dijilid dan dibukukan. Dengan berjalannya waktu, buku-buku ini akan menyebabkan penuhnya lemari-lemari tempat penyimpanan. Hal ini tentu saja sangat tidak efektif dan memakan tempat ya guys. Tuh, lihat, penuh kan lemarinya? Nah guys, itulah sekilas tentang pengamatan cuaca dengan peralatan yang serba konvensional. Semua dilakukan secara manual. Bahkan seorang observer harus berjalan ke taman alat setiap jam, bahkan pada saat tengah malam. Kebayang dong bagaimana rasanya. Tetapi ketika perkembangan teknologi berkembang, maka pengamatan dan peralatannya pun berubah sehingga pengamatan bisa dilakukan cukup di ruangan saja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka masa itu telah berganti. Sekarang di taman alat telah diletakkan sensor-sensor pengamatan yang memungkinkan seorang observer mengamati cuaca tanpa harus meninggalkan ruang kerjanya. Sensor cuaca ini disebut dengan AWOS atau Automatic Weather Observation System. AWOS secara otomatis akan mencatat data-data yang diperlukan seperti temperatur, tekanan udara, kelembaban, arah dan kecepatan angin, dan lain-lain. Kemudian secara otomatis pula menyimpan data-data tersebut sehingga tidak akan hilang. Data-data tersebut secara real time pun dapat dilihat di dalam sebuah display di dalam ruang observasi. Sehingga apabila terdapat perubahan cuaca yang mendadak, maka observer segera dapat mengetahui
dan menginformasikan hal tersebut kepada pihak terkait, dalam hal ini ATC maupun pilot. Ini adalah display yang berisi informasi yang didapat dari sensor cuaca yang diletakkan di taman alat tadi. Segala perubahan cuaca dapat diamati dari display ini. Misalnya saja angin yang tiba-tiba kencang, maka observer akan langsung mengetahui dan segera menyampaikan informasi tersebut kepada ATC ataupun penerbang. Baiklah, dari hasil penelusuran informasi teknologi tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teknologi informasi memang sangat diperlukan karena dapat membuat pekerjaan jauh lebih mudah. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dan informasi yang disampaikan tentu saja bisa menjadi jauh lebih cepat. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan dengan adanya teknologi informasi yang berkembang terus. Demikian sekilas penelusuran tentang teknologi informasi dari masa ke masa di kantor Meteorologi Budiarto Curug. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.